Halo rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan kabar pembayaran gaji ke-13 khususnya kepada tenaga honorer. Berita kali ini kita angkat dari media cnbcindonesia.com yang mengabarkan bahwa Jokowi Ma'ruf terima gaji ke-13, lalu bagaimana dengan honorer? Untuk itu kepada rekan-rekan silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa Kementerian Keuangan telah memastikan bahwa gaji ke-13 untuk para pegawai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil itu telah mulai dicairkan mulai hari Senin kemarin tanggal 5 Juni tahun 2023. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023, Presiden Joko Widodo hingga Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga dipastikan akan mendapatkan gaji ke-13. Lantas, bagaimana dengan tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara? Dikutip dari pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, pemerintah akan memberikan tunjangan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Pasal 3-nya pun telah menetapkan rincian penerimaannya seperti PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri hingga pejabat negara mulai dari presiden, wakil presiden hingga tingkatan bupati. Selain itu juga termasuk menteri serta staf khusus, wakil menteri, anggota DPR hingga pejabat lainnya. Untuk tenaga honorer sendiri, rekan-rekan sekalian, di peraturan pemerintah itu telah diatur bahwa untuk honorer atau pegawai non-ASN juga akan mendapatkan gaji ke-13, namun dengan beberapa syarat, seperti warga negara Indonesia lainnya, hingga telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus-menerus, paling singkat selama 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kinerja. Itu seperti dikutip di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023. Selain itu, juga yang memperoleh pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBN atau APBD dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu rekan-rekan sekalian, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isar Rahmatawarta mengungkapkan bahwa pencairan gaji ke-13 itu mulai dicairkan hari ini saat hal itu dikatakan saat dirinya ditemui di gedung DPR RI. Sebelumnya disampaikan bahwa pengajuan pencairan gaji ke-13 dimulai 5 Juni dikarenakan tanggal 1 dengan tanggal 4 Juni itu adalah tanggal merah. Adapun komponen gaji ke-13 terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, tunjangan jabatan, tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja diberikan sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, dan kelas jabatannya. Nah, rekan-rekan sekalian, seperti diberitakan di berita ini bahwa sebenarnya tenaga honorer itu juga memungkinkan untuk dibayarkan gaji ke-13-nya dengan beberapa syarat tertentu, akan tetapi hal ini dikembalikan lagi kepada masing-masing instansi, apakah itu instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tentu jika kemampuan keuangan atau fiskal daerah itu mampu untuk membayarkan gaji ke-13, maka pemerintah daerah juga dapat membayarkan gaji ke-13. Akan tetapi jika pemerintah daerah menganggap keuangan daerahnya tidak mencukupi untuk membayar gaji ke-13 tenaga honorer, maka pemerintah daerah juga tidak akan diwajibkan untuk membayar gaji ke-13 tenaga honorer. Hal inilah yang menjadi permasalahan rekan-rekan sekalian oleh karena peraturan pemerintah ini dibuat, akan tetapi tidak disertai dengan penegasan
sehingga seluruhnya diserahkan kepada pemerintah daerah atau instansi masing-masing. Rekan-rekan kita ada yang mendapatkan gaji ke-13, akan tetapi juga banyak yang tidak mendapatkan gaji ke-13. Nah, rekan-rekan sekalian, bagaimana tanggapan rekan-rekan terkait dengan peraturan pemerintah ini yang tidak tegas dan terkesan diskriminatif dalam hal pembayaran gaji ke-13? Silakan tuliskan komentar rekan-rekan, ataukah memang rekan-rekan ada yang mendapatkan pembayaran gaji ke-13 tahun ini. Silakan tuliskan komentar dan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini terkait dengan gaji ke-13 bagi para tenaga honorer. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.